Halo kawan-kawan semua, kali ini kita akan membahas tentang kerangka teori dalam penelitian kualitatif. Tujuan sebuah penelitian itu kan sebenarnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan itu, ada pengujian teori yang dilakukan oleh peneliti. Apakah memperkuat teori yang ada, membatalkan teori yang ada, atau mengubah teori yang digunakan untuk menjawab penelitian tersebut. Pada dasarnya, teori itu adalah kesimpulan yang dibuat peneliti berdasarkan data-data yang dikumpulkan, dan teori berbentuk pernyataan. Peneliti meneliti untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan itulah yang dibuat menjadi teori. Jadi dalam sebuah penelitian ada rumusan masalah, kemudian rumusan masalah itu diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu kemudian dijawab menjadi teori, dijawab oleh teori, dengan mengambil data-data yang bisa mendukung jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Nah, jawaban dari pertanyaan penelitian itulah yang kemudian menjadi teori lagi. Ya, jadi setiap kesimpulan dari penelitian ilmiah sebenarnya adalah teori dari suatu artikel penelitian. Teori memiliki fungsi untuk membantu peneliti memahami fenomena empirik dan membantu menjawab permasalahan penelitian, karena teori adalah simplifikasi dari data. Nah, kita ketahui bahwa fenomena di dunia empirik ini kan sangat kompleks. Nah, dalam rangka membantu kita memahami fenomena yang kompleks tersebutlah teori hadir. Dan teori itu dilahirkan dari proses penelitian. Nah, perbedaan mendasar dari penelitian ilmiah dengan produk jurnalistik sebenarnya adalah di teori. Dalam skripsi, tesis, bahkan disertasi, analisisnya itu selalu berdasarkan teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian terkait. Tapi dalam artikel-artikel jurnalistik kan dia hanya melaporkan peristiwa saja. Kalaupun ada analisis mungkin hanya tanggapan dari pakar tertentu. Ya, jadi teori itu membantu peneliti memahami fenomena empirik. Oleh karena itu, dalam penelitian, fungsi teori itu adalah untuk membantu si peneliti menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian yang dia ajukan. Setiap teori itu untuk diuji. Ya, jadi sebuah teori akan semakin valid bila didukung oleh data. Jadi teori itu karena dia berangkat dari fenomena empirik di tempat tertentu dan dalam konteks tertentu, waktu tertentu, maka suatu saat dia bisa berubah bergantung pada situasi ataupun konteks ketika teori itu digunakan. Nah, dalam penelitian kualitatif sebenarnya ada istilah dari barat itu state of the art dalam proposal penelitian ya. Jadi proposal itu harus memiliki koherensi dari tiga hal ini, yaitu teori, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Jadi di sini tiga hal ini adalah satu kesatuan yang punya benang merah dan punya keterkaitan satu sama lain dan merupakan nyawa dari sebuah proposal penelitian. Rumusan masalah, kita menjelaskan tentang fenomena empirik yang tidak sesuai dengan apa yang ideal, apa yang dikatakan oleh konsep-konsep ataupun teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Begitu. Rumusan masalah, di rumusan masalah kita menjelaskan kronologi peristiwa, kita menjelaskan deskripsi masalah yang kita ajukan. Ya. Kemudian dia kita turunkan ke dalam pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu penjelasannya ada di rumusan masalah.
Kalau rumusan masalah dia berbentuk pernyataan, di pertanyaan penelitian dia berbentuk pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian, kita menggunakan teori sebagai pisaunya ya, sebagai pisau untuk memecahkan masalah tadi, memecahkan rumusan masalah tadi. Ya, jadi keterkaitan ketiganya itu sangat penting dalam proposal. Harus ada benang merah di antara ketiganya, dan dalam ketiganya harus ada koherensi. Intinya itu. Nah, dalam teori kita sering menemukan sejumlah istilah ya. Tadi kita katakan bahwa teori itu dia berbentuk pernyataan umum yang menggambarkan dan menjelaskan sebab atau akibat dari fenomena-fenomena empirik. Jadi dia adalah teori itu sebenarnya adalah simplifikasi atau penyederhanaan dari kejadian empirik yang ada di lapangan. Ya, kalau misalkan dalam ilmu politik, tentu saja fenomena empiriknya adalah dalam hal fenomena empirik di bidang politik. Nah, teori itu sebenarnya teori mengandung konsep-konsep ya. Jadi teori itu disusun berdasarkan hubungan antar konsep. Ya, misalkan ada teori hubungan sipil militer, maka akan ada di situ di dalamnya konsep sipil, konsep militer, konsep. Jadi dalam sebuah teori kita bisa membreakdown-nya ke dalam beberapa konsep. Nah, konsep itu memiliki definisi dan simbol. Ya. Misalkan ketika kita mengatakan konsep demokrasi, maka kita bisa definisikan demokrasi itu sebagai misalnya adalah pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kehendak rakyat melalui pemilu. Nah, itu adalah sebuah contoh definisi dari konsep demokrasi. Nah, dalam konsep juga ada variabel-variabel yang sering kita temukan. Variabel itu adalah konsep yang memiliki sejumlah nilai. Misalkan demokrasi, kita berbicara tentang ada pembatasan kekuasaan. Demokrasi adalah sebuah sistem di mana ada pembatasan kekuasaan. Variabel-variabel pembatasan kekuasaan itu apa saja? Itu misalkan membatasi periode presiden dalam memimpin, membatasi misalkan dalam penyusunan undang-undang harus ada kesepakatan dengan parlemen dan seterusnya. Kemudian variabel ini terbagi tiga jenis. Dua yang paling utama yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel penyebab dari satu fenomena. Tadi kita katakan kalau teori itu dia menjelaskan sebab akibat dari fenomena-fenomena empirik. Jadi sebab akibat ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Jadi bisa kita lihat di sini. Variabel independen itu yang mempengaruhi variabel dependen terjadi. Ya. Misalkan variabel dependennya adalah kemenangan di pemilu. Nah, apa yang menentukan kemenangan di pemilu? Variabel dependennya, misalkan independennya bisa bermacam-macam. Misalkan adalah dengan strategi media sosial, misalkan dengan strategi politik uang, seperti itu. Jadi variabel independen bisa lebih dari satu, bahkan biasanya lebih dari satu, yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, di luar dari variabel independen dan dependen, ada kita sebut sebagai intervening variable, atau variabel yang mengintervensi proses dari bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan yang sering dilakukan dalam penelitian itu sebenarnya adalah kita memeriksa faktor dari intervening variabelnya. Dan proses kita dalam memeriksa intervening variabel itu disebut sebagai proses tracing. Jadi sebenarnya dalam penelitian kita melakukan proses tracing terhadap bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, yang dalam prosesnya itu kita
akan lebih mudah untuk menjelaskannya ketika kita mengetahui apa intervening variabel yang mempengaruhinya. Saya contohkan satu teori, yaitu teori yang dikenalkan oleh Stephen Levitsky dan Lucien Wei. Mereka mengajukan satu teori yang disebut sebagai teori kompetitif authoritarianism. Nah, kompetitif authoritarianism ini adalah bentuk pemerintahan yang nggak sepenuhnya demokratis, nggak juga otoriter. Jadi kan secara umum, tipologi pemerintahan itu atau tipologi rezim itu, apakah dia demokratis atau otoriter. Tapi kan pada kenyataannya, di dunia ini sekarang rata-rata di seluruh negara, di banyak negara, kita nggak bisa mengidentifikasi ansih lagi, tidak bisa mengidentifikasi hitam dan putih sebuah negara itu otoriter, sebuah negara demokratis. Bisa jadi dia setengah demokratis, setengah otoriter, tergantung dari sudut pandang yang bisa kita gunakan untuk melihatnya. Nah, di sini Levitsky dan Wei memberikan penjelasan ilmiah yang dia sebut istilahnya sebagai kompetitif authoritarianism untuk menjelaskan bagaimana bentuk pemerintahan itu yang nggak demokratis tapi nggak juga otoriter. Jadi dia membantu menjelaskan fenomena empirik yang ada. Nah, penjelasan dari teori ini bisa kita lihat di kalimat yang kedua ini, yaitu CA ini atau competitive authoritarianism, ada kriteria minimum demokrasi di negara tersebut seperti pemilu, pers, tapi juga melanggar demokrasi dengan cara halus. Kalau melanggar demokrasi dengan cara kasar kan misalkan dengan kudeta gitu ya, dengan violence atau kekerasan. Nah, ini dengan cara halus. Misalnya dengan menyiasati ruang kompetisi dengan membuat ketimpangan antara penguasa dan oposisi sehingga rejim mempunyai kesempatan lebih besar dan bahkan dapat memastikan keberlanjutan kekuasaannya dalam konteks kontestasi politik. Nah, dalam konteks ini, Levitsky dan Wei mengatakan bahwa ada nih negara, misalkan beberapa contoh yang pernah ditulis Myanmar, di Thailand, ya, bahkan di Mesir juga, ada pemilu tapi proses pemilunya itu nggak demokratis. Nah, itulah yang disebut oleh Levitsky dan Wei sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang kompetitif authoritarianism. Kalau kita sebutkan kompetitif authoritarianism ini sebagai variabel dependen, maka kita harus mencari variabel independennya yang mempengaruhi, yang menyebabkan kenapa bisa terjadi kompetitif authoritarianism. Nah, di sini si penggagas teori ini menyatakan setidaknya ada 3 variabel yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana kompetitif authoritarianism, yaitu pemilu yang nggak adil, pelanggaran kebebasan sipil, dan ketimpangan dalam persaingan politik. Jadi 3 variabel ini adalah variabel independen dan variabel dependennya adalah kompetitif authoritarianism. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang bagaimana menyusun kerangka teori untuk penelitian. Sekarang kita sudah memiliki rumusan masalah, sudah memiliki pertanyaan penelitian. Tinggal kita melengkapi puzzle dari state of the art penelitian kita dengan menentukan teori yang tepat. Ya, langkahnya setidaknya ada 5 yang bisa dilakukan. Yang pertama, menentukan konsep-konsep yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kedua, menjabarkan definisi, contoh penerapan, dan keterkaitan antara konsep yang dipilih. Jadi dalam satu pertanyaan penelitian, kita bisa menggunakan lebih dari 2 konsep. Karena mungkin 1 atau 2 konsep aja ya belum cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga kita butuh beberapa konsep. Nah, setelah kita pilih, kita harus jelaskan konsep itu definisinya apa, karakteristiknya apa, seperti tadi ya, konsep kompetitif authoritarianism itu ada karakteristiknya. Kemudian, kalau kita menggunakan lebih dari 2 konsep, kita juga harus jelaskan keterkaitan antara konsep yang kita pilih. Ya, kalau misalkan kita pakai 3 teori, karena misalkan teori partisipasi, teori demokrasi, dan juga teori pembuatan kebijakan misalkan. Nah, kita harus bisa mengkaitkan ketiga itu dalam bagian teori dalam proposal penelitian kita. Nah, setelah itu, kita menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kita harus kita jelaskan juga
teori itu mau kita gunakan seperti apa untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi teori itu nggak asal ditempel seperti pajangan ya. Jadi dia harus punya fungsi dalam penelitian, dia harus punya peran ya, bagaimana dia digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita secara visual dan memudahkan pemahaman kepada pembaca, biasa dalam proposal penelitian kita bikin skema alur berpikir yang diturunkan dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan teori yang kita gunakan. Gitu. Dan yang terakhir, ini bisa kita lakukan, bisa tidak dalam penelitian kualitatif, yaitu kita membuat asumsi untuk penelitian berdasarkan kerangka teoritis yang sudah disusun. Jadi sejak awal dalam proposal sebenarnya kita sudah bisa memprediksi jawaban dari penelitian yang akan kita lakukan. Ya, tapi sifatnya hanya asumsi. Asumsi ini adalah suatu pernyataan yang belum dibuktikan. Jadi nanti dalam proses penelitian, peneliti sebenarnya adalah melakukan proses membuktikan asumsi tersebut. Apakah asumsinya tepat atau asumsinya kurang tepat. Nah, dalam penelitian kuantitatif, ini biasa kita sebut sebagai hipotesis. Nah, sekarang saya akan memberikan satu contoh penerapan kerangka teori dalam penelitian. Contohnya ini ya. Pertanyaan penelitiannya begini, yang umum saja. Bagaimana strategi caleg si Fulan dalam memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil Fulham? Ya. Ini pertanyaannya simpel, yang untuk level skripsi. Nah, kita menentukan konsep dalam ilmu politik. Ada banyak sekali konsep, dan proses pencarian konsep itu kita lakukan dari kajian literatur ya, atau literatur review. Dan kita ini menentukan ada 3 konsep yang akan kita gunakan, yaitu patronase, broker, dan strategi pemenangan. Kenapa memilih ini? Karena kebanyakan penelitian-penelitian yang pertanyaan penelitiannya serupa, yaitu bagaimana strategi kandidat dalam memenangkan pemilu, ini menggunakan teori-teori ini. Jadi kita bisa berangkat dari situ. Setelah kita menentukan konsep, langkah berikutnya kan menjabarkan konsep-konsep tersebut. Ya, tadi ingat ya, tadi ada tiga konsep yang kita pilih: patronase, broker, dan strategi pemenangan. Patronase ini dalam ilmu politik mengacu pada pembagian keuntungan dari politisi kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan politik. Ya, jadi ada hubungan timbal balik. Si politisi memberikan suatu keuntungan tertentu kepada si pemilih, diganti dengan dukungan politik berupa suara pada saat pemilu. Nah, itu disebut sebagai patronase dalam ilmu politik. Nah, patronase ini bentuknya bisa berupa pemberian pribadi, seperti misalkan memberikan uang, memberikan kaos, jam dinding, sembako, dan sebagainya. Bisa berupa pelayanan dan aktivitas, misalkan operasi katarak gratis, ya, atau ambulans gratis, vaksin gratis, atau pokoknya segala bentuk pelayanan ya, dan aktivitas-aktivitas. Kemudian ada barang-barang kelompok atau club goods yang manfaatnya itu dirasakan komunitas. Misalkan ada seorang kandidat datang bikin jalan atau membantu renovasi rumah ibadah. Itu kita sebut sebagai club goods. Ada juga patronase yang berbentuk pork barrel atau disebut proyek gentong babi. Ini mengacu pada si kandidat itu adalah petahana, dan saat dia ikut pemilu, sebelumnya saat dia menjabat, sebelum dia ikut pemilu lagi, dia sudah pernah memberikan bantuan kepada kelompok tertentu yang tujuannya adalah untuk memelihara kesetiaan dan juga dukungan dari kelompok tersebut. Jadi sengaja dia kasih misalkan bansos untuk kelompok tertentu, ditargetkan. Nah, itu disebut pork barrel. Nah, itu adalah konsep patronase. Lalu ada konsep broker. Dalam menjalankan praktik patronase, literatur itu menyebut bahwa harus ada perantara antara kandidat dan pemilih. Karena kandidat kan nggak bisa langsung menjangkau pemilih. Pemilih kan sangat banyak. Si kandidat itu tidak punya waktu untuk menemui satu persatu. Jadi
butuh penengah yang sering disebut sebagai tim sukses, tim pemenangan, whatever. Nah, itu disebut sebagai broker. Nah, broker ini bisa berupa tim sukses, bisa mesin jaringan sosial seperti tokoh masyarakat, ya kita sering temukan ya di Indonesia. Bisa tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang dijadikan juru kampanye kandidat tertentu. Nah, itu artinya adalah broker yang berupa mesin jaringan sosial. Atau broker bisa juga partai politik. Nah, itu konsep kedua. Nah, konsep ketiga, konsep paling penting adalah strategi pemenangannya. Karena tadi pertanyaan pentingnya bagaimana caleg si fulan memenangkan pemilu. Oleh karena itu kita harus jelaskan strateginya apa. Nah, dalam literatur dijelaskan bahwa strategi pemenangan itu terbagi dua. Ada yang personalistik dan ada yang materialistik. Personalistik dengan sosialisasi diri, ya melalui baliho, melalui media sosial, melalui turun membuat acara di akar rumput gitu ya. Kemudian ada silaturahmi door to door, jadi mendatangi dari rumah ke rumah konstituennya. Kemudian bisa dengan media sosial. Pokoknya intinya adalah yang menonjolkan persona si kandidat sebagai kandidat. Kemudian strategi kedua yaitu membantu kebutuhan praktis seperti pelayanan yang dijanjikan ya tadi ya, seperti misalkan ambulans, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, ya, seperti itu. Kebutuhan praktis itu bisa ya dalam bentuk misalkan sumbangan barang-barang, ya, menjanjikan club goods, ya bisa juga dengan kalau saya terpilih saya akan membangun ini di daerah ini. Menjanjikan komitmen, misalkan dia menjual janji mengatakan bahwa saya tidak akan korupsi, saya tidak akan menerima gaji dan sebagainya. Atau juga dengan serangan fajar yang sering dilakukan. Nah, ini semua adalah strategi materialistik. Jadi ada dua strategi secara umum, yaitu personalistik dan materialistik. Nah, ini ya, kita jadi sudah di sini, sudah di level kita menjelaskan, mendefinisikan konsep-konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana caleg si fulan memenangkan pileg. Baru kita mengkaitkan tiga konsep tersebut dan menjelaskan penggunaannya. Misalkan, konsep patronase akan menjelaskan strategi utama yang dilakukan kandidat untuk mempengaruhi pemilih agar menangkan suara. Kemudian konsep broker kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana siapa pelaksana strategi tersebut. Itu ada strateginya, pelaksananya siapa nih? Broker. Yang menarik lagi adalah bagaimana si kandidat membentuk brokernya. Nah, yang ketiga, konsep strategi personalistik dan juga materialistik itu untuk menjelaskan metodenya, metode strategi. Jadi apa strateginya, siapa yang melakukan, dan bagaimana metodenya. Nah, itu bisa dijawab dengan rangkaian tiga konsep ini, yaitu patronase, broker, dan personalistik. Untuk memudahkan kita atau pembaca melihat bagaimana si peneliti akan melakukan penelitiannya, maka biasa ada yang disebut sebagai skema alur berpikir. Skema alur berpikir ini adalah penyederhanaan dari bagaimana kerangka teori atau bagian teori yang sudah dipilih. Ya, misalkan dari sini kita bisa lihat dengan strategi personalistik dan materialistik yang dilakukan oleh si kandidat, maka dia berhasil mempengaruhi pemilih dan akhirnya adalah memenangkan pemilu. Ya. Jadi variabel dependennya adalah strategi personalistik dan strategi materialistik. Sementara itu variabel dependennya adalah kemenangan di pemilu, atau bisa juga pemilih menjadi terpengaruhi. Ya. Nah, dalam proses sebab akibat ini, jadi sebabnya ini strategi personalistik dan materialistik, dan akibatnya adalah ini ya, pemilih terpengaruhi dan menang pemilu. Proses dua variabel ini kemudian bisa terjadi akibat ada variabel intervensi atau intervening variabel, yang di situ adalah peran broker, peran dari tim sukses, peran dari juru kampanye, peran dari partai politik. Nah, dalam penelitiannya sudah kelihatan bahwa nanti yang akan dicari dalam penelitian kualitatif datanya adalah
data bagaimana strategi personalistiknya, bagaimana strategi materialistiknya, bagaimana peran brokernya, bagaimana perspektif pemilih memandang strategi tersebut, gitu. Dan bagaimana perbedaan strategi si kandidat yang kita pilih dengan kandidat yang lain, sehingga kenapa yang satu menang dan yang satu kalah. Jadi teori itu fungsinya sangat banyak. Ya, selain dia menyederhanakan atau membuat penelitian kita menjadi semakin terbentuk, dia juga membantu kita menentukan data mana yang harus kita kumpulkan. Ya, jadi kita nggak bingung lagi nih. Kita harus cari data apa yang perlu kita cari di lapangan. Nah, dengan adanya teori, ini membantu kita mencari data apa. Kalau contoh ini berarti data yang harus kita cari adalah apa nih strategi personalistiknya, kita jabarkan. Apa strategi materialistiknya, bagaimana peran brokernya, gitu ya. Dan yang terakhir, teori membantu peneliti juga untuk menentukan sistematika penulisan. Jadi pembagian bab-bab dalam dokumen penelitian ataupun skripsinya nanti itu sebenarnya diturunkan dari teori yang digunakan. Jadi misalkan proposal ini tadi, maka di bab 2 kita mungkin akan menjelaskan tentang tentang konteksnya, misalkan biografi si caleg, biografi si fulan misalkan ya, peta persaingan di dapil Fulham tempat si fulan berkompetisi misalkan. Nah, di bab 3 kita menjelaskan misalkan strategi personalistiknya. Baru di situ ada peran brokernya seperti apa, seperti apa. Di bab 4 kita bisa masukkan strategi materialistiknya. Jadi pembagian bab-bab dalam skripsi itu diturunkan dari teori.